Sampai akhirnya Widya memaksa Nur menghentikan tariannya. Ia berteriak meminta temannya agar berhenti bersikap aneh guys. Dan saat itulah wajah Nur berubah menjadi wajah yang sangat menakutkan. Sorot matanya tajam dengan mata nyaris hitam semua guys. Di depan rumah ada orang tua, kakek-kakek sepuh berdiri seperti sudah tahu bahwa hari ini akan ada tamu yang berkunjung. Mohon maaf ya nak, kamu ada yang mengikuti. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diklik video ini. Jumpa lagi dengan saya Mela Arsyana di History Horror. Bagaimana kabar kalian semua guys? Pastinya baik-baik saja kan dan sehat selalu. Semoga kalian semua selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya ya, amin. Oke, seperti biasa pada malam ini saya akan lanjutkan kisah KKN di Desa Penari Part 4 ya guys. Hargailah yang kamu miliki saat ini, karena kamu tak pernah tahu betapa beruntungnya dirimu di mata orang lain. Percayalah, hidup yang kerap kau keluhkan adalah hidup yang orang lain impikan di luar sana guys. Oke, tidak usah lama-lama dan tidak usah panjang lebar, kita langsung saja ke ceritanya ya guys. Oke, kita simak. Widya masih teringat kejadian kala sore itu. Sebenarnya Widya mau cerita, namun bila melihat respon Ayu kemarin, sepertinya ia bakal disemprot dan berujung pada pidato tengah malam. Di tengah keheningan mereka menggarap progres, tiba-tiba Ayu mengatakan sesuatu yang membuat Widya tertarik. Tadi aku sama Bima mengecek progres untuk pembangunan. Ketika memutari desa, ingat tidak sama tapak tilas. Ternyata nggak jauh dari sana ada sebuah bangunan tua menyerupai sanggar. Dia terdiam beberapa saat, memproses kalimat Ayu. Loh, bukannya kamu sudah mengerti dilarang berada di sana? Bukan aku, bela Ayu. Jadi yang mengajak awalnya si Bima. Katanya ada perempuan cantik, pas diikuti ternyata nggak ada. Lah terus kamu tetap ke sana? Anak ini kan saya mengejar Bima, apa dibiarkan saja anak itu hilang? Dia merasa perasaannya semakin tidak enak. Sejak menginjak desa ini, semuanya terasa seperti kacau balau. Karena malam semakin larut, Widya pun beranjak pergi ke kamar. Di sana ia melihat Nur sudah terlelap dalam tidurnya. Ayu pun menyusul kemudian, berharap malam ini segera berlalu. Tiba-tiba terdengar langkah kaki. Saat Widya melihat apa yang terjadi, bayangan Nur melangkah keluar. Ragu apakah mau membangunkan Ayu, Widya pun beranjak dari tempat tidur berjalan mengejar Nur. Keadaan rumah sudah semakin gelap gulita. Sang pemilik rumah tampaknya sudah terlelap dalam kamarnya. Di depan Widya, pintu rumah sudah terbuka lebar. Dengan perlahan Widya melangkah keluar. Malam itu sangat gelap, lebih gelap dari perkiraan Widya. Bayangan pohon tampak lebih besar dari biasanya, dan sayup-sayup terdengar suara binatang malam. Sangat sunyi, sangat sepi. Dilihatnya ke sana ke sini mencari di mana keberadaan Nur. Widya terpaku melihat Nur di depannya guys. Nur berdiri di tengah tanah lapang depan rumah. Ia menari dengan sangat anggun tanpa alas kaki. Nur berlenggak-lenggok layaknya penari profesional. Widya termengu mematung melihat temannya seperti itu. Ragu, Widya mendekatinya. Tak pernah terfikirkan Nur bisa menari seperti ini. Nur panggil Widya. Tapi sosok Nur
seperti tidak mendengarnya. Ia masih berlenggak-lenggok, sorot matanya beberapa kali melirik Widya. Ngeri, tiba-tiba bulu kuduk terasa berdiri ketika memandangnya guys. Dari jauh sayup kendang terdengar lagi. Widya semakin dibuat takut. Tabuhan gamelan sahut menyahut, campur aduk dengan tarian Nur yang seperti mengikuti alunan itu. Kaki seperti ingin lari dan melangkah masuk rumah, tapi Nur semakin menggila. Ia masih menari dengan senyuman ganjil di bibirnya. Sampai akhirnya Widya memaksa Nur menghentikan tariannya. Ia berteriak meminta temannya agar berhenti bersikap aneh guys. Dan saat itulah wajah Nur berubah menjadi wajah yang sangat menakutkan. Sorot matanya tajam dengan mata nyaris hitam semua guys. Widya menjerit sejadi-jadinya. Kali berikutnya seseorang memegang Widya kuat sekali, menggoyangkan sembari memanggil namanya. Kemudian Widya melihat Wahyu yang menatapnya dengan tatapan bingung plus takut guys. Malam-malam ngapain? Jeng, nari sendiri di sini seorang diri, sendirian kayak orang gila. Jeritan Widya rupanya membangunkan semua orang, termasuk si pemilik rumah. Widya melihat sorot mata semua orang memandangnya, tak terkecuali Nur yang rupanya baru saja keluar dari dalam rumah. Ada apa sih nak? Kalimat itulah yang pertama kali Widya dengar. Si pemilik rumah tampak khawatir, namun Widya lebih tertuju pada Nur. Ia juga memandang dirinya. Mereka sama-sama termangu memandang satu sama lain guys. Kejadian itu diakhiri dengan cerita Wahyu menceritakan semuanya. Awalnya ia hanya ingin menghisap rokok sembari duduk di teras posyandu. Kemudian ia tidak sengaja melihat seseorang sendirian menari-nari di tanah lapang. Karena penasaran, Wahyu mendekati. Sampai Wahyu baru sadar bila yang menari itu adalah Widya guys. Semua yang mendengarkan cerita Wahyu hanya bisa menatap nanar. Tidak ada yang berkomentar. Si pemilik rumah akhirnya menyuruh mereka semua bubar dan masuk ke dalam rumah lagi karena hari semakin larut guys. Nah, si pemilik rumah berjanji akan menceritakan ini kepada Pak Prabu. Namun ada satu hal yang sengaja Wahyu tidak ceritakan. Nanti ia akan menjelaskan semuanya. Malam itu benar-benar malam yang gila, seolah-olah menjadi pembuka rangkaian kejadian yang akan mereka hadapi di sela tugas KKN mereka ke dalam situasi yang paling mencekam. Semua orang sudah berkumpul memenuhi panggilan Pak Prabu. Beliau bertanya tentang bagaimana kronologi kejadian. Ayu mengaku tidak tahu. Widya mengatakan ia sedang mengejar Nur yang pergi keluar rumah. Namun Nur mengatakan ia hanya pergi ke dapur untuk mencari air minum. Hanya segelas air minum guys. Semua penjelasan itu tidak membantu sama sekali. Namun tampak dari raut muka Pak Prabu, ia lebih tertarik bagaimana Widya bisa menari bila latar belakangnya saja bahwa ia mengaku tidak pernah belajar menari sebelumnya guys. Hari itu Pak Prabu meminta Widya, Ayu dan Wahyu menemaninya Nur pergi. Sementara ia masih harus mengerjakan proker individualnya dengan berbekal motor butut yang tempo hari digunakan untuk mengantar mereka masuk desa ini. Nah, kali ini digunakan untuk mengantar mereka ke rumah seseorang. Wahyu dan Widya, Pak Prabu berboncengan dengan Ayu. Jalur yang mereka tempuh hampir sama dengan jalur yang tempo hari. Anehnya, kali ini Widya merasakan untuk sampai ke jalan raya tidak sampai 1 jam, malah tidak sampai 30 menit guys. Hari itu Pak Prabu meminta Widya, Ayu dan Wahyu menemaninya Nur pergi. Sementara ia masih harus mengerjakan proker individualnya dengan berbekal motor butut yang tempo hari digunakan untuk mengantar mereka masuk ke desa ini. Kali ini digunakan untuk mengantar mereka ke rumah seseorang.
Wahyu dengan Widya, Pak Prabu berboncengan dengan Ayu. Jalur yang mereka tempuh hampir sama dengan jalur yang tempo hari. Anehnya, kali ini Widya merasakan untuk sampai ke jalan raya tidak sampai 1 jam, malah tidak sampai 30 menit. Lalu, bagaimana bisa ia merasakan waktu selambat itu pada malam ketika orang desa menjemput? Nah, rumah yang Pak Prabu datangi rupanya rumah seseorang. Melintasi jalan besar lalu masuk lagi ke sebuah jalan setapak buatan. Rumahnya bagus, malah bisa dibilang paling bagus dibandingkan rumah orang-orang desa. Hanya saja rumah itu berdiri di tengah sisi hutan belantara lain. Berpagar batu merah dengan banyak bambu kuning, rumah itu terlihat sangat tua, namun masih enak dipandang mata. Di depan rumah ada orang tua, kakek-kakek sepuh, berdiri seperti sudah tahu bahwa hari ini akan ada tamu yang berkunjung. Tidak ada yang tahu nama kakek itu, namun Pak Prabu memanggilnya Mbah Buyut. Setelah Pak Prabu selesai menceritakan semuanya, wajah Mbah Buyut tampak biasa saja. Tidak tertarik sama sekali dengan cerita Pak Prabu yang padahal membuat semua anak-anak tidak habis pikir. Sesekali memang Mbah Buyut terlihat menatap Widya, terkesan mencuri pandang. Namun ya begitu, hanya sekedar mencuri pandang saja, tidak lebih. Dengan suara serak, Mbah Buyut pergi ke dalam rumah. Beliau kembali dengan 5 gelas kopi yang dihidangkan di depan mereka. "Silakan," kata beliau. Matanya memandang Widya. Melihat itu, Widya menolak, mengatakan dirinya tidak pernah meminum kopi. Namun senyumnya ganjil. Mbah Buyut membuat Widya sungkan. Akhirnya berbuntut ia meneguk kopi yang meski hanya 1 tegukan saja. Kopinya manis, ada aroma melati di dalamnya. Yang awalnya Widya hanya mencoba-coba, tanpa sadar gelas kopi itu sudah kosong, guys. Tidak hanya Widya, semua orang ditegur agar mencicipi kopi buatan beliau. Katanya tidak baik menolak pemberian tuan rumah. Semua akhirnya mencobanya berikutnya. Wahyu dan Ayu kaget setengah mati sampai harus menyemburkan kopi yang ia teguk. Mimik wajahnya bingung karena rasa kopinya tidak hanya pahit, tapi sangat pahit, sampai tidak bisa ditolerin masuk ke tenggorokan. Anehnya, Pak Prabu meneguk kopi itu biasa saja. "Begini," kata Mbah Buyut. Beliau menggunakan bahasa Jawa halus sekali, sampai ucapannya kadang tidak bisa dipahami semua anak. Ada kalimat penari dan penunggu, namun yang lainnya tidak dapat dicerna. Ia menunjuk Widya tepat di depan wajahnya. Mimiknya sangat-sangat serius. Mimik wajah Mbah Buyut tersebut, wajahnya sangat serius. Pak Prabu mendengarkan dengan sesama lalu berpamitan pulang. Sebelum mereka pulang, Mbah Buyut memberi kunir tepat di dahi Widya. Katanya menjaga Widya saja. Kunjungan itu sama sekali tidak diketahui tujuannya. Selama perjalanan, Pak Prabu bercerita tentang kopi. Kopi yang dihidangkan Mbah Buyut tadi adalah kopi ireng yang diracik khusus untuk memanggil lelembut, demit, dan sejenisnya, bukan kopi untuk manusia. Mereka yang belum pernah mencobanya pasti akan memuntahkannya, guys. Namun bagi lelembut dan sebagainya, kopi itu manis sekali. Semua anak memandang Widya, namun Pak Prabu segera mengatakan hal lain. "Mohon maaf ya nak, kamu ada yang mengikuti." Selain mengatakan itu, Pak Prabu juga mengatakan bahwa ia tidak perlu takut, karena Widya tidak akan serta-merta diapa-apakan, hanya diikuti saja yang lebih penting. Widya tidak boleh dibiarkan sendirian.
harus selalu ada yang menemaninya. Untuk itu Pak Prabu punya gagasan. Oke, sekian video kali ini, cerita KKN kali ini ya guys. Kita sambung lagi di part selanjutnya. Jangan lupa ya, dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen. Saya tunggu ya, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.